Setan penyesat di lereng Gunung Ijen. Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dunia pendakian sering digegerkan dengan hilangnya seorang pendaki di sebuah gunung, tak terkecuali Gunung Ijen. Gunung yang terkenal dengan fenomena api birunya ini tak jarang menelan manusia tersesat di alamnya. Hal ini tentu menjadi kewaspadaan bagi siapa saja yang hendak pergi ke sebuah gunung. Menghilangnya seorang pendaki di Gunung Ijen pernah terjadi ketika perayaan Tahun Baru. Hal naas ini dialami oleh pendaki bernama Arif Wibowo. Kronologi peristiwa ini bermula ketika 9 orang pemuda asal Probolinggo yaitu Mahfud, Sidik, Zainul, Rizky Ridwan, Maman, Munir, dan Arif Wibowo berencana mendaki di Gunung Ijen pada Tahun Baru. Mereka tiba di Paltuding Ijen pada hari Sabtu 30 Desember pukul 15. Sebelum mendaki, mereka menikmati pesta kembang api. Hingga tepat pada pukul 1 dini hari pada tanggal 1 Januari, mereka mendaki Ijen dengan formasi lengkap. Baru beberapa saat mendaki, Arif Wibowo tiba-tiba tidak terlihat. Teman-temannya beranggapan mungkin ia sedang buang air kecil. Tetapi sesampainya mereka di puncak gunung, Arif tetap tak terlihat batang hidungnya. Mereka sampai di puncak Ijen pada pukul 4.30 pagi. Setelah 1 jam menunggu, Arif tetap tidak kunjung tiba. Kepanikan mulai melanda. Mereka segera turun menyisir trek pendakian untuk mencari Arif. Tapi hasilnya nihil. Arif hilang dari jalur pendakian. Mereka melanjutkan pencarian dan sebagian melapor ke pos polisi Sempol. Setelah menghubungi orang tua Arif, mereka ikut mendaki lagi untuk mencari kawannya itu. Butuh 30 jam untuk menemukan Arif hingga akhirnya ia ditemukan dalam keadaan linglung dengan hanya memakai celana dalam saja. Kejadian yang menimpa Arif Wibowo ini tentu bukan hal biasa. Ia menghilang sesaat setelah memulai pendakian di tengah malam. Apalagi ia tak ditemukan setelah pencarian selama 30 jam dengan kondisi sehat. Dan yang paling anehnya lagi, ia hanya mengenakan celana dalam saja. Setelah itu pun Arif linglung ketika ditanyai polisi. Banyak yang beranggapan kejadian ini adalah ulah setan penyesat di Gunung Ijen. Setelah Arif mulai sadar, ia bercerita. Saat ia terpisah dari rombongan, ia pun juga mencoba untuk mencari keberadaan teman-temannya. Namun saat ia berusaha mencari teman-temannya, justru ia dikejar oleh sosok seorang yang menggunakan seragam tentara zaman dulu dengan membawa pedang di tangannya. Lalu, siapakah sosok yang membawa pedang tersebut? Konon menurut cerita, Gunung Ijen merupakan tempat pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara VOC. Dan di gunung inilah seorang tentara VOC terbunuh oleh pejuang Indonesia. Kematiannya pun sangat mengenaskan dengan kepala terpenggal dengan pedang. Sosok inilah yang diduga menjadi penunggu Gunung Ijen hingga kini. Terkadang sosok makhluk gaib ini menampakkan dirinya dengan memegang pedang sambil memegang kepalanya sendiri yang berlumuran darah. Arif Wibowo juga ditemukan dalam keadaan hanya memakai celana dalam saja, dan dia pun linglung. Kabarnya, makhluk gaib ini memang sering melakukan kejahilan di Gunung Ijen, dan konon
makhluk ini juga suka menyesatkan para pendaki Gunung Ijen dan membuatnya linglung dan lupa jalan pulang. Selain itu, ada sosok seorang nenek tua yang menjadi penunggu di jalur pendakian Gunung Ijen. Menurut cerita seorang pendaki yang pernah tersesat di gunung ini, dia pernah berjumpa dengan seorang nenek saat ia terpisah dari rombongan pendaki. Ketika itu nenek itu menyuruhnya untuk memegang pundaknya sambil menutup mata. Tak lama kemudian, tiba-tiba pendaki tersebut telah sampai di puncak Gunung Ijen dan bertemu dengan rekan-rekan pendakinya. Dan setelah sampai di puncak, tiba-tiba nenek tersebut pun menghilang. Konon, nenek tersebut merupakan sosok arwah dari sang juru kunci yang meninggal ratusan tahun yang lalu. Dan hingga kini, ia tetap menjadi penyelamat bagi pendaki gunung yang tersesat. Gunung memang tempat berwisata yang memukau. Namun, banyak pula cerita-cerita yang telah terjadi di gunung. Salah satu yang pasti adalah kematian. Maka, tidak baik bila kita takabur ketika mendaki. Tidak ada yang tahu ketika mendaki apa yang akan terjadi padamu. Siapa tahu, ternyata temanmu tidak lagi manusia. Terima kasih sudah menonton.